Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rifki M. Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak di dalam video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan notifikasinya. Lalu bagikan kepada teman-teman kita agar teman-teman kita sama-sama mendapat manfaat dari channel ini. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga adalah paman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebagai paman, Hamzah seusia atau lebih kurang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia juga saudara sesusu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama dipelihara dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Bahkan sebelum dibawa kepada Bani Sa'ad bin Bakar, kabilahnya Halimah As-Sa'diyah, keduanya pernah disusui oleh Suwaibah, salah satu sahaya Abu Lahab, yang saat itu sedang menyusui anaknya, Masruh. Mereka berdua juga teman sepermainan dan tumbuh dewasa bersama-sama. Hamzah adalah seorang laki-laki Quraisy yang sangat terpandang dan sangat disengadi. Ia sangat menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan keluarganya. Ia mempunyai kegemaran berburu, dan hal itu membuat dirinya makin ditakuti oleh orang Quraisy lainnya. Suatu hari di bulan Zulhijjah tahun ke-6 dari nubuah, ketika baru pulang dari perburuannya, seorang budak wanita milik Abdullah bin Jad'an berkata kepadanya, "Wahai Abu Ammarah," atau nama panggilan Hamzah, "ketika berada di sofa, aku melihat Abu Jahal mencaci maki dan melecehkan keponakanmu, yaitu Muhammad. Bahkan ia memukul kepalanya hingga terluka." Mendengar laporan tersebut, Hamzah sangat marah. Nabi SAW adalah putra kakak kandungnya, sedangkan Abu Jahal hanya saudara sepupunya. Penghinaan kepada beliau sama artinya dengan penghinaan kepada dirinya. Apalagi ayahnya Nabi Muhammad SAW telah wafat. Masih dengan menenteng busur panahnya, ia berjalan berkeliling mencari Abu Jahal. Setiap orang yang ditemuinya selalu ditanyain keberadaan Abu Jahal. Ketika ditemuinya di dekat masjid, ia berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning," yakni Abu Jahal, "beraninya engkau mencela anak kandung saudaraku, sedangkan aku berada di atas agamanya." Setelah itu, Hamzah memukul Abu Jahal dengan busur panah yang dipegangnya hingga luka menganga. Orang-orang Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal, berdiri ingin melakukan perlawanan, dan orang-orang Bani Hashim, kabilahnya Hamzah dan Nabi SAW juga segera berdiri di belakang Hamzah. Kalau dibiarkan, mungkin bisa saja terjadi perang saudara saat itu. Tetapi Abu Jahal berkata kepada kaumnya, "Biarkan saja Abu Ammarah, karena memang aku telah mencaci maki anak saudaranya dengan cacian yang sangat menyakitkan." Mungkin apa yang dikatakan Hamzah bahwa ia berada di atas agama Nabi SAW adalah hanya ungkapan kemarahan dan perasaan harga dirinya yang tersinggung. Tetapi bisa jadi itu memang jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah itu ia menghadap Nabi SAW dan menyatakan dirinya memeluk Islam. Keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib seolah menjadi pemicu bangkitnya kekuatan Islam. Apalagi 3 hari kemudian disusul dengan keislaman Umar bin Khattab. Atas inisiatif Umar, kaum muslimin yang selama ini beribadah dan berdakwah dengan sembunyi-sembunyi jadi berani melakukannya dengan terang-terangan. Saat itu juga Nabi SAW mengeluarkan kaum muslimin dalam 2 barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah dan barisan kedua dipimpin oleh Umar.
Mereka berjalan menuju Baitullah dengan menggunakan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Kemudian berkumpul di dekat Ka'bah. Kaum kafir hanya bisa memandang tanpa berani berbuat apa-apa. Ketika perang Badar mulai pecah, seorang lelaki perkasa dari Quraisy, Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi, sesumbar akan menghabisi kaum muslimin. Maka Hamzah maju menghadapi orang sombong tersebut dan dengan mudahnya membunuhnya. Kemudian tampillah 3 pahlawan Quraisy yang masih bersaudara, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, menantang untuk berduel. 3 orang pemuda Ansor, Auf bin Haris al-Afra, Muawiz bin Haris al-Afra, dan Abdullah bin Rawahah berniat menghadapi mereka. Tetapi mereka hanya menginginkan sesama kaum Quraisy saja. Maka Nabi SAW memerintahkan Hamzah, Ali, dan Ubadah bin Haris yang juga masih bersaudara untuk menghadapinya. Dan dengan mudah mengalahkan mereka. Hanya saja Ubadah sempat terluka parah dan akhirnya gugur sebagai syahid. Dalam perang Badar itu, Hamzah memakai tanda bulu burung pada bajunya. Ia berperang dengan perkasa sehingga pasukan musuh porak-poranda. Seorang lelaki musyrik bertanya tentang siapa dia dan dijawab kalau dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ia berkata, dialah yang banyak menimbulkan kesusahan pada kita. Dalam perang Uhud, ketika pasukan muslim porak-poranda karena sebagian besar pemanah meninggalkan posnya, seorang sahabat melihat Hamzah di dekat sebuah pohon sedang berdoa. Aku adalah singanya Allah dan singanya Rasulullah. Wahai Allah, aku berlepas diri kepadamu dari perbuatan orang-orang musyrik. Aku memohonkan ampunan kepadamu atas yang telah dilakukan oleh orang-orang muslim yang lari dari musuh-musuhnya. Setelah itu, ia terjun lagi dalam pertempuran menghadang pasukan musyrikin. Walaupun keadaannya tidak berimbang, pasukan musuh terlalu banyak. Setiap orang musyrik yang mencoba mendekati dan memeranginya pasti terbunuh. Saat itu, Wasi mencoba mendekati sambil bersembunyi di balik pohon dan batu-batuan. Tiba-tiba muncul Siba bin Abdul Uzza. Hamzah langsung menyongsongnya sambil berkata, "Mendekatlah padaku, hai anak lelaki wanita tukang khitan." Ketika Hamzah sedang sibuk melawan dan menyerang Siba, Wasi bersiap menggerakkan tombaknya. Saat Hamzah sedang memukul kepala Siba dengan pukulan yang bisa menghancurkan kepalanya, Wasi melemparkan tombaknya ke arah Hamzah dan mengenai pinggang bagian bawahnya dan tembus di antara 2 pahanya. Hamzah mencoba mengejarnya tetapi jatuh dan syahid seketika. Wasi mengambil tombaknya, mencabutnya dari tubuh Hamzah dan kembali ke kemahnya sambil menunggu peperangan usai. Ia memang tidak punya kepentingan dengan pertempuran itu. Niatnya hanya membunuh Hamzah, hanya untuk kemerdekaan dirinya dan dari perbudakan. Dan juga hadiah yang dijanjikan oleh Hindun binti Utbah. Nabi SAW mencari jenazah Hamzah dan sahabat yang melihat Hamzah tadi mengantar beliau ke dekat pohon di mana Hamzah berdoa. Ketika melihat jenazahnya yang ditoreh, diiris, bahkan dirusak, beliau menahan napas sehingga tersenggal-senggal. Dan beliau bersabda, "Kafanilah jenazah Hamzah." Bangkitlah seorang lelaki Ansor dan memberikan pakaiannya untuk dibuat kafan kepada jenazah Hamzah. Kemudian Nabi SAW bersabda, penghulu para syuhada di sisi Allah pada hari kiamat adalah Hamzah. Subhanallah. Begitulah kisahnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kisah keislamannya, perjuangan membela Rasulullah SAW, dan kisah syahidnya dalam medan pertempuran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah Hamzah tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.